Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali kita pagi ini bertemu lagi di dalam PA Anak ya, pendalaman Alkitab Anak. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Doni akan bercerita kisah yang sangat menarik antara seorang bapak kaum awam atau kita sebut di dalam gereja sebagai diaken, lalu bertemu dengan seorang pelayan istana. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita ini lebih lanjut, Pak Doni ajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk cinta Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Dan Engkau pada pagi ini masih menyertai kami dan memimpin hidup kami. Maka oleh karena itu Tuhan, pimpinlah pemberitaan firman pada pagi ini, dan biarlah kiranya anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan boleh diberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sampaikan permohonan ini kepada Bapa yang di sorga. Amin. Nah, baik. Tadi Pak Doni cerita bahwa hari ini Pak Doni akan bercerita tentang seorang bapak diaken ya. Namanya adalah Filipus. Bapak Filipus adalah seorang pelayan gereja. Dia bukan seorang pendeta ya. Dia bukan seorang pendeta, atau dia bukan seorang hamba Tuhan yang selalu berada di dalam gereja. Bukan. Tapi dia adalah seorang diaken. Dia adalah kaum awam, tapi dia dipimpin oleh Tuhan. Dia giat sekali memberitakan Injil. Nah, ceritanya dia ini pernah diutus oleh Tuhan. Dia pernah digerakkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil di daerah Samaria. Wah, itu kampung Samaria adalah kampung yang besar sekali. Jadi dia pergi memberitakan Injil di sana. Setelah dia memberitakan Injil di sana, maka beberapa orang yang tinggal di daerah Samaria akhirnya percaya kepada Injil yang diberitakan oleh Bapak Filipus. Namun menariknya adalah setelah dia pergi ke tempat itu, ke daerah Samaria, dan memberitakan Injil di sana, dan kemudian banyak orang yang percaya, kemudian malaikat diutus oleh Tuhan untuk menyatakan informasi kepada Filipus agar dia berpindah ke selatan. Ya, Tuhan akhirnya mengutus seorang malaikat supaya seorang malaikat ini memberikan informasi kepada Filipus agar dia berpindah dari Samaria menuju ke daerah selatan. Tapi anehnya adalah waktu akhirnya Bapak Filipus pindah ke daerah selatan, dia bukan pindah ke kota yang ramai. Jadi sebelumnya dia memberitakan firman di tempat yang ramai, kini dia harus pindah ke daerah selatan menuju jalan yang di situ ada jalan dari Yerusalem menuju Gaza ya. Dia harus pindah ke situ, dan itu adalah tempat yang sunyi. Jadi kadang-kadang Tuhan itu suka sekali menggerakkan hati kita atau memberikan perintah kepada umatnya. Perintah-perintah yang cukup aneh ya, perintah yang sangat aneh. Kenapa aneh? Karena sebelumnya Bapak Filipus pergi memberitakan Injil di kota yang ramai. Tapi kemudian dia pindah oleh gerakan Tuhan melalui malaikat yang menginformasikan kepada Filipus, akhirnya pindah ke tempat yang sunyi. Jadi setelah pindah dari tempat yang ramai dan banyak orang yang percaya, kini dia pindah ke tempat yang sunyi. Aneh sekali ya.
Kadang-kadang itu Tuhan demikian loh. Tuhan itu tidak bisa dimengerti oleh akal pikiran kita yang serba terbatas. Sebab hikmat bijaksana Allah melampaui akal pikiran manusia. Nah, menariknya adalah si Bapak Filipus tidak protes, ya. Dia tidak protes. Dia waktu diberikan informasi pindah ke selatan, ke tempat yang sunyi, dia tidak protes. Dia dengan rendah hati menerimanya, lalu kemudian dia dengan taat menjalankan perintah itu. Nah, kita harus belajar loh dari Bapak Filipus, sebab ketika perintah itu dinyatakan kepada dia, dia menerimanya dengan rendah hati dan kemudian dengan taat menjalankan perintah itu. Ayo anak-anak sekalian, apakah kamu di rumah kalau mendengarkan perintah mama, apakah kamu dengan rendah hati dan kemudian taat menjalankan perintah mama? Apakah kamu dengan rendah hati dan taat menjalankan apa yang diperintahkan papa? Bapak Filipus tidak protes, ya. Dia tidak ada mengatakan, saya sudah capek-capek ini memberitakan Injil. Ya Tuhan, kasih dong istirahat sebentar. Sebentar aja istirahatnya, boleh nggak? Nggak ada, ya. Bapak Filipus tidak demikian. Tapi ketika malaikat diutus dan kemudian diberikan informasi, dinyatakan informasi kepada Filipus, akhirnya Bapak Filipus itu dengan taat dan rendah hati menjalankan perintah itu. Ingat, kita tidak pernah bisa menyelami bijaksana Allah. Dan oleh karena itu dibutuhkan sikap rendah hati dan taat kepada Tuhan, ya. Dan menariknya adalah ternyata tanpa sepengetahuan dari Filipus, ternyata ada seorang sida-sida dari Ethiopia. Jadi ternyata seorang sida-sida dari Ethiopia ini, dia pergi beribadah kepada Tuhan ke Yerusalem. Bayangkan loh, dia itu dari Ethiopia. Nama Ethiopia atau nama wilayah Ethiopia ini dapat kamu temukan dan kamu bisa cari informasinya, dan wilayah ini berada di Afrika. Jadi kamu bayangkan, si sida-sida dari Ethiopia ini pergi beribadahnya jauh sekali. Dia tidak beribadah kepada Tuhan di Ethiopia, di tempat asalnya, tapi dia justru beribadah kepada Tuhan pergi ke Yerusalem. Wah, itu jauh sekali perjalanannya. Itu sangat jauh sekali perjalanannya. Mungkin butuh berhari-hari untuk dapat sampai di Yerusalem, ya. Dia itu mungkin harus menghabiskan waktunya berhari-hari lamanya. Tapi kamu coba perhatikan ya, Bapak sida-sida dari Ethiopia ini. Dia memilih bukan beribadah di tempatnya, tapi dia pergi beribadah ke Yerusalem. Kita perlu memperhatikan sikap daripada Bapak sida-sida dari Ethiopia. Kenapa demikian? Kadang kita ini kan, apalagi di masa pandemik, kalau misalnya dikatakan gereja belum dibuka, wah kita senang banget ya nggak sih? Kita senang banget. Atau kamu malah berpikir sebaliknya, kamu sedih tidak dapat beribadah di gereja. Kalau kamu sampai senang banget beribadahnya ya cukup di rumah saja, hei, kamu mesti perhatikan loh, Bapak sida-sida Ethiopia ini, dia punya kerinduan yang besar
besar sekali untuk dapat beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Tuhan tidak pernah menelantarkan atau membiarkan umatnya begitu saja kepada mereka yang punya kerinduan yang besar sekali untuk beribadah kepada Tuhan. Coba kamu perhatikan ya, Bapak ini disebut Bapak Sida-Sida, seorang pelayan ya, pelayan di istana. Dia pasti dipercayakan banyak hal di istana. Dia itu kalau di kalangan para istana mungkin orang yang besar sekali. Tapi ingat, dia disebut Sida-Sida. Dan akhirnya ketika dia karena disebut sebagai Sida-Sida, maka dia tidak dimungkinkan masuk ke dalam bait suci. Bagi agama Yahudi, jikalau di antara orang Yahudi mengetahui bahwa ada orang yang akhirnya disebut sebagai Sida-Sida, maka mereka menolak orang itu untuk dapat bergabung bersama-sama masuk ke dalam bait suci. Jadi sudah pasti di kalangan orang-orang Yahudi dia pasti ditolak. Jadi dia tidak diperkenankan masuk ke dalam bait suci. Orang Yahudi pasti akan menolak Bapak Sida-Sida ini untuk beribadah di bait suci, karena bagi mereka ya, berdasarkan kitab Perjanjian Lama di dalam Ulangan 23 ayat 1, orang yang seperti Sida-Sida tidak boleh diperkenankan masuk ke dalam bait suci. Wah, bayangkan kesedihan yang tergambar di dalam hati Bapak Sida-Sida ini. Dia punya kerinduan yang besar untuk dapat beribadah kepada Tuhan, tetapi dia ditolak oleh orang Yahudi. Dia ditolak oleh orang Yahudi. Tapi apakah dia menyerah? Apakah dia akhirnya beribadah di Ethiopia? Oh tidak. Dia tetap melakukan dan pergi beribadah di Yerusalem. Wah, betapa gigihnya, betapa kerinduannya begitu mendalam, hingga orang Yahudi pun menolak dia dapat beribadah di bait suci. Dia tidak mempermasalahkannya. Dia tetap pergi dari Ethiopia, pergi ke Yerusalem beribadah kepada Tuhan, walaupun mungkin dia tidak masuk ke dalam bait suci. Mungkin dia beribadah di luar bait suci, tetapi dia tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, menariknya adalah setelah Bapak Sida-Sida Ethiopia ini pulang dari tempat ibadah, dia akhirnya pulang menuju dari Yerusalem menuju rumahnya. Ya. Sambil dalam perjalanan pulang, dia membaca bagian dari kitab suci. Ya. Dia membaca bagian dari kitab suci yang itu diambil di dalam buku Yesaya 53. Jadi dalam perjalanan itu dia membaca, lalu kemudian dia merenungkannya setiap kali. Lalu dia berusaha untuk memahami apa maksudnya. Apa maksudnya yang terkandung di dalam Alkitab, yang terkandung di dalam tulisan Nabi Yesaya. Dia itu berusaha memahaminya karena saking rindunya, karena begitu dalamnya untuk mengetahui kehendak Tuhan. Maka dia berusaha ingin tahu apa sih maksudnya ini. Ya apa sih ya, dia pikir-pikir dan kemudian dia coba renungkan. Nah, anak-anak sekalian, jikalau kamu dan saya hendak
ingin mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita, kita harus membaca Alkitab. Kita harus dengan rajin membaca kitab suci. Anak-anak, kamu dan saya tidak mungkin bisa mengerti kehendak Allah kalau tidak membaca Alkitab. Dan bahkan selain kita tidak mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, hidup kamu dan saya, kita juga tidak mengerti bagaimana akhirnya menyembah Tuhan secara benar. Kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan dengan benar kalau kita tidak dipandu oleh kitab suci. Dan oleh karena itu dia setelah pulang beribadah, dia masih harus merenungkan firman Tuhan. Dia harus merenungkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu. Nah, dia tidak mengerti, ya, dia tidak memahami, tapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya yang dengan rendah hati terus bergiat membaca kitab suci. Wah, ternyata tanpa sepengetahuan Filipus dan tanpa sepengetahuan Bapak Sida-Sida Ethiopia, mereka bertemu, ya. Mereka akhirnya dipertemukan di dalam sebuah perjalanan. Jadi si Bapak Sida Ethiopia ini pulang dari Yerusalem menuju Ethiopia, pulang ke rumahnya. Dia perjalanan pulang, ketemu deh dengan Bapak Filipus. Nah, menariknya adalah waktu Bapak Filipus ini hendak mendekati, dia diperintahkan atau digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menggerakkan Bapak Filipus. Roh Kudus memandu kita. Di sini perlu kamu pelajari, ya. Pekerjaan Roh Kudus pertama kali adalah memandu hidup kita. Dia memandu hidup kamu dan saya untuk bisa taat, untuk bisa melakukan pekerjaan atau kehendak Allah, sehingga kita boleh diberikan pimpinan supaya hidup kita yang kita jalani tidak sia-sia. Oleh karena itu, ketika Roh Kudus memberikan panduan dan menggerakkan hati Bapak Filipus, maka Bapak Filipus akhirnya mendekati kereta yang ditumpangi oleh Bapak Sida Ethiopia. Jadi Bapak Sida Ethiopia itu pulang naik kereta berkuda, pulang. Setelah dia dalam perjalanan pulang, dia akhirnya berpapasan, bertemu dengan Bapak Filipus. Nah, Bapak Filipus akhirnya mendekati dia dan kemudian dia bertanya, ya. Bapak Filipus melihat bahwa dia membaca bagian dari kitab suci. Dari mana? Nabi Yesaya, tulisan Nabi Yesaya, pasal berapa? 53, ya. Dia membaca tulisan dari Nabi Yesaya pasal yang ke-53. Nah, waktu Bapak Filipus ini mendekati dia, dia bertanya, mengertikah Bapak dengan yang Bapak baca? Mengertikah Bapak dengan apa yang Bapak baca? Coba perhatikan kalimat ini, ya. Kamu bayangkan, Bapak Filipus adalah seorang pelayan, seorang diaken. Dia bukan seorang hamba Tuhan yang senantiasa berjas pakai dasi. Bukan. Dia adalah orang kaum awam. Tapi yang ditemui oleh Bapak Filipus adalah seorang pelayan di istana Ratu Ethiopia. Dia pasti seorang yang sangat besar di dalam kerajaan itu.
Dia adalah seorang pelayan ratu di kerajaan Ethiopia. Oleh karena itu pasti dia adalah seorang pembesar. Tapi kemudian ketika ditanyakan oleh Filipus, mengertikah kamu dengan apa yang kamu baca? Dia menjawab dengan rendah hati loh. Dia menjawab dengan rendah hati. Dia mengatakan kepada Bapak Filipus, Bapak Filipus, bagaimana mungkin aku dapat mengerti apa yang kubaca kalau tidak ada orang yang memberikan pengertian itu? Bapak Filipus, aku tidak mungkin bisa memahami ini dengan jelas kalau tidak ada orang yang memberikan pengajaran kepadaku tentang hal ini. Aku tidak mungkin mengerti, hai Bapak Filipus. Wah, dia rendah hati sekali ketika ditanyakan demikian. Biasanya kalau orang-orang pembesar ditanyakan, hei, Bapak Sida-Sida, mengertikah kamu yang kamu baca? Pastinya kalau orang yang punya kedudukan besar seperti Bapak Sida-Sida Ethiopia, mungkin dia akan marah. Apa kamu bilang? Kamu pikir aku tidak mengerti? Aku ini mengerti. Kamu tidak tahu siapa aku. Aku Sida-Sida dari Ethiopia. Oh, tidak demikian. Dia tidak marah. Dia tidak menyatakan kedudukan yang besar sekali. Dia tidak menyatakan siapa dirinya. Dia tidak memandang kekuasaannya dia untuk disombongkan kepada Bapak Filipus. Tidak. Tapi dia dengan rendah hati mengatakan, Bapak Filipus, tidak mungkin aku mengerti bagian firman Tuhan ini jikalau tidak ada orang yang memberikan penjelasan kepadaku. Dan oleh karena itu, si Bapak Sida-Sida dari Ethiopia ini akhirnya mengundang Bapak Filipus naik ke keretanya, ke kereta berkudanya, untuk kemudian menjelaskan mengenai firman Tuhan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya yang tercantum di dalam pasal 53. Jadi Bapak Filipus akhirnya kemudian dengan dicerahkan tuntunan daripada Roh Kudus, akhirnya memberikan penjelasan. Jadi pekerjaan Roh Kudus selain memberikan tuntunan, juga akan memberikan penjelasan, pencerahan, penerangan, sehingga kita dapat mengerti dengan jelas apa yang tertera di dalam kitab suci. Jadi kita dapat mengerti akan rahasia-rahasia, akan kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam firman Tuhan. Jadi selain Roh Kudus memberikan tuntunan atau panduan di dalam kehidupan kita, Roh Kudus juga akan mencelikkan kita untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dengan jelas. Sehingga akhirnya Bapak Filipus menjelaskan apa yang tercantum oleh Nabi Yesaya di dalam pasal 53, yang ternyata itu berisikan nyanyian atau syair hamba yang menderita. Siapakah hamba yang menderita yang dicantum di dalam Yesaya pasal 53 itu? Dia adalah Yesus Kristus. Perhatikan ya, hamba yang menderita. Pak Doni mau tanya, apakah Yesus seorang hamba? Atau apakah Yesus layak menjadi seorang hamba? Tidak. Dia adalah raja yang seharusnya berhak menerima penghormatan manusia. Dia berhak sebab dia adalah pemilik alam semesta ini. Tetapi dia rela disebut sebagai hamba yang menderita. Dia tidak layak bahkan disebut sebagai hamba, bahkan juga tidak layak harus menderita.
Kenapa dia harus menderita? Karena ini diakibatkan oleh kehidupan kamu dan saya yang sudah tercemar oleh dosa. Dosa membuat kita tercemar. Tak ada satupun di dalam hidup kita ini yang benar-benar suci. Tidak ada satupun aspek di dalam hidup kita benar-benar suci di hadapan Allah. Sehingga oleh karena itu, maka kita sangat suka sekali berbuat dosa. Karena kesukaan kita yang suka berbuat dosa itu, maka akhirnya supaya kita diperdamaikan dengan Allah Bapa, maka Kristus turun dari singgasana yang tinggi menuju bumi. Dia harus turun ke bumi dari singgasananya yang jauh di sana. Turun berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Dia harus kemudian dicambuk, dia harus dipukul, dia harus mengalirkan darah demi kehidupan kamu dan saya. Demi kehidupan kamu dan saya dipulihkan kembali. Harga yang begitu besar sekali untuk dibayar. Untuk dibayar supaya kita kemudian mengalami pemulihan kehidupan. Setelah akhirnya Bapak Filipus menjelaskan hal-hal itu mengenai Kristus yang menderita, Kristus yang adalah hamba yang menderita, yang hidupnya harus dicambuk dan kemudian harus disiksa, dan kemudian mengalirkan darah di kayu salib untuk kemudian menebus dosa-dosa umat manusia. Maka kemudian akhirnya dia bertanya, apakah kamu percaya kepada berita Injil ini? Setelah kemudian menjelaskan itu, dan kemudian dia ditanyakan oleh Bapak Filipus, akhirnya dia percaya dengan seluruh rahasia kebenaran itu. Dia kemudian menyimpannya di dalam hati, dan kemudian dia menyatakan bahwa aku ingin menjadi orang Kristen. Setelah berita Injil itu disampaikan, berita Injil tentang Kristus, hamba yang menderita itu, kemudian dia akhirnya percaya dengan berita itu, dan kemudian dia menyatakan dirinya ingin menjadi seorang Kristen. Nah, perhatikan ya, waktu akhirnya mereka bersama-sama di dalam perjalanan itu, lalu mereka melihat ada sebuah selokan dan ada air di sana. Jadi dia mengatakan kepada Bapak Filipus, bolehkah aku dibaptis? Hai Bapak Filipus, bolehkah aku ini dibaptis? Perhatikan kalimat dia ya. Waktu dia tanya, bolehkah aku dibaptis? Itu berarti di belakang daripada pertanyaan Bapak Sida-Sida Ethiopia itu terkandung banyak sekali hambatan. Hambatan yang kemudian membuat dia tidak bisa sepenuhnya diterima. Karena dia adalah seorang Sida-Sida, maka dia tidak dapat beribadah ke bait suci, masuk ke dalam bait suci. Dia dimusuhi oleh orang Yahudi. Tapi kemudian dia bertanya, bolehkah aku dibaptis ya Bapak Filipus? Lalu Bapak Filipus memberikan pertanyaan, apakah kamu percaya dengan berita Injil? Ya, aku percaya kepada berita Injil. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kalau begitu, kamu harus dibaptis. Kamu harus dibaptis. Jadi, tidak ada lagi yang menghalangi dia untuk dapat beribadah kepada Tuhan yang benar. Tuhan tidak lagi memperhatikan kriteria-kriteria lama. Tuhan tidak lagi memberikan persyaratan-persyaratan supaya orang-orang diterima di dalam
menyembah kepada Tuhan. Tidak. Dia tidak lagi harus menuruti persyaratan-persyaratan orang Yahudi itu. Dia walaupun ditolak oleh orang Yahudi, tetapi Allah menerima dia. Allah menerima dia. Bayangkan, waktu Bapak Filipus pergi ke Samaria, orang Samaria itu pun ditolak oleh orang Yahudi. Tetapi karena mereka percaya dengan berita Injil, maka mereka walaupun ditolak oleh orang Yahudi, tetapi diterima oleh Allah. Sama dengan Bapak Sida-Sida dari Ethiopia, walaupun dia ditolak oleh orang Yahudi, tapi dia diterima oleh Allah. Jadi yang menghalangi kita bukan lagi hal-hal lama yang kita lakukan, tapi yang menghalangi kita untuk datang kepada Allah, yaitu kalau tidak ada pertobatan sejati. Jikalau anak-anak sekalian, kamu dan saya tidak punya pertobatan yang sejati, maka kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Sehingga pertobatan sejati diperlukan untuk kita kemudian dapat beribadah kepada Tuhan. Jadi setelah dia memberitakan bahwa si Bapak Filipus, Bapak Sida-Sida Ethiopia ini harus bertobat, maka kemudian Bapak Filipus ini menerangkan bahwa dia perlu dibaptis sebagai tanda pertobatan, sebagai tanda yang dilihat untuk kemudian masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, perhatikan ya, ini adalah perlu sekali bagi kamu dan saya. Ketika kamu dan saya akhirnya telah mengalami pertobatan sejati, maka pastilah kamu dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi Pak Doni jelaskan apa? Mengenai pekerjaan Roh Kudus ada dua, bukan? Yaitu memandu, ya, memandu kehidupan kamu dan saya. Selain memandu kehidupan kamu dan saya, Roh Kudus juga akan memberikan iluminasi, akan memberikan penjelasan setuntas-tuntasnya mengenai kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Harap kamu terus hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Tuhan nyatakan, dan untuk firman Tuhan yang pernah dituliskan oleh para nabi. Kami bersyukur jikalau pada akhirnya dengan Roh Kudus mengurapi kami dipimpin untuk digerakkan menyukai kitab suci, dan kiranya juga Roh Kudus memberikan kami penjelasan setuntas-tuntasnya agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan permohonan dan syukur ini kepada Bapa yang di sorga. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.